Jadi tubuh fisik ini sehat sekarang. Sudah langsing, cantik, ganteng. Tapi begitu kena senggol sedikit macet di Jakarta, kebun binatang keluar semua. Artinya sehat nggak? Sehat. Tidak sehat secara holistik. Fisiknya sehat, tapi gampang sekali tersulut emosinya, gampang sekali galau. Ada masalah, curhat dong gitu. Artinya ada bagian tubuh yang tidak sehat. Ya, sudah sharing di Jakarta. Dari yang tadinya bermasalah di punggung, apalagi masalah pernafasan itu paling gampang. Ya, karena memang latihan yoga itu memang olah napas. Olah napas ya. Olah gerak, olah napas, dan olah pikiran. Jadi tidak apa bedanya yoga dengan olahraga? Kalau olahraga hanya raga yang diolah. Tapi kalau yoga olahraga namanya pikiran asana, juga diolah. Olah rasa. Olah rasa. Napas dan olah pikir. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Beli Bagus, ya. Om Swastiastu, Beli Bagus. Ya. Namaste. Saya sapa dulu saudara-saudara di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Namah Shivaya, Om Swastiastu, Namaste. Kalau kita di yoga, Namaste sudah mewakili berat semua. Sekali. Namaste itu mewakili semua ya. Rahayu, Rahayu. Sore hari ini saya berbincang-bincang dengan Bapak Bagus, yang mana saya pun tidak mengerti karena diundang oleh saudara saya, Bapak Mangku Sudirga, teman saya dari SD, SMP, SMA sampai menikah gitu ya. Teman saya ini cukup dekat. Ya, datanglah ke rumah bercerita sedikit. Banyak guru-guru yoga yang hebat datang sehingga saya ketemu sama Beli Bagus. Kira-kira yoga apa sih? Apa namanya? Saya dengar tadi bisikan punya yoga. Kita ini di Gumuh Ayu, Gumuh Ayu, Gumuh Ayu, Bali Happy Movement. Wah, ada movementnya. Kira-kira terkait dengan Hatha Yoga yang Pak Bagus miliki seperti apa sih? Hatha Yoga itu. Ya, luar biasa. Terima kasih juga. Saya juga kebetulan tadinya mau diajak mampir ke sini, ternyata energi mempersatukan kita. Baik. Mungkin ini bukan Tuhan enggak tahu lah ini ya. Ya, sudah keselarasan energi. Jadi perkenalkan, saya Beli Bagus, aslinya Bali, tinggalnya di Jakarta. Mengikuti yoga mungkin sudah hampir 15 tahun lebih. Wow, 15 tahun buat kita lebih. Bali itu memang yoga itu budaya. Sejak kecil di sekolah kan pengertian filosofi sudah tahu gitu. Kemudian prakteknya mulai di Jakarta gitu. Oh, begitu. Terkait dengan yoga itu sendiri, mungkin kita sharing sedikit apa itu yoga. Apa itu sih yoga itu? Iya. Jangan sampai yoga itu yang kepala di bawah, kaki di atas. Iya. Yang saya tahu mah Kama Sutra aja itu. Gitu. Yoga itu yang lipat-lipat badan. Iya, lipat-lipat badan. Seperti apa sih, Pak? Yoga itu sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta yang asal katanya yuj, yang artinya penyatuan. Apa itu penyatuan? Pertanyaan lagi kan? Penyatuan. Sejatinya penyatuan diri kita ke dalam, yaitu ada lapisan tubuh fisik, energi, pikiran, dan jiwa. Terkadang kita gini, tubuh ini di sini secara fisik, tapi pikiran yakin nggak pikiran di sini? Loncat-loncat terus kalau mikirin yang kemarin, mikirin yang besok, atau mikirin yang nanti tahun depan sudah dipikirkan. Artinya sering sekali pikiran kita tidak ada di dalam sini. Yaitu makna penyatuan. Jadi seluruh lapisan tubuh kita satukan, itu huge, menyatu ke dalam diri. Artinya tubuh fisik ada di sini, energi, pikiran dan jiwa di sini. Ketika saya bicara aja dengan Bapak, terus Bapak kayaknya Bapak ini tidak fokus ya. Tahu kan? Artinya sempat tidak menyatu. Iya, betul. Itu yang pertama. Konkretnya di dalam yoga, apa itu? Untuk tubuh fisik ada namanya asana, gerakan yang kita lakukan. Asana gitu asana gerakan, pose-pose. Kemudian untuk lapisan energi, apa yang kita lakukan? Itu olah napas. Napas, buang napas, tarik napas. Itu untuk lapisan yang kedua. Kemudian yang pikiran, meditasi. Jadi ketika kita melakukan yoga itu secara holistik, Hatha Yoga secara holistik, maka tubuh ini pun sehat seutuhnya, tidak hanya fisik. Ya kan? Kalau kita hanya gerakan, ya fisiknya sehat, hanya olahraga. Energi dan pikiran kan perlu juga. Fisikis juga perlu, pikiran. Jadi Hatha Yoga tadi itu adalah penyatuan ke dalam, penyatuan tubuh ke dalam. Fisik, energi, pikiran dan jiwa. Konkretnya dengan
asana, gerakan-gerakan atau pose-pose, kemudian dengan olah napas, istilah yoganya pranayama. Dulu kan ingat ya tahu dong pranayama gitu. ya gitu ya. Kemudian yang terakhir meditasi. Meditasi. Itulah komponen yang kita lakukan di dalam kelas Hatha Yoga. Baik. Terus Pak Bagus punya sekolah juga. Di mana sekolahnya Pak Bagus? Saya mendirikan sekolah itu di Jakarta. Tapi saya aktivitasnya keliling. Di mana seperti kemarin pelatihan guru yoga di Semarang, di Jogja, di Bandung. Kemarin 2 minggu lalu di Bali, di Lombok. Jadi namanya Yayasan Sekolah, Yayasan Redaya Yoga Nusantara. Nusantara jadi keliling. Baik. Saya tertarik itu nanti. Saya juga punya yayasan itu, Yayasan Jarak Bali. Saya mau tertarik sama Bapak itu. Ya, tempat ada, mungkin tinggal anu aja. Karena saya tempatnya memang di Jakarta kan relatif. Tapi saya di Bali, Pak. Justru saya lagi sedang yang di Bali karena Bali punya pemandangan yang bagus biasa. ya. Nanti bisa jadi senternya yang di Bali. Baik. Nah, begini Pak Bagus, karena pesan dari Pak Mangku teman saya ini, coba tanyakan manfaat yoga untuk kehidupan seperti apa bagi suami istri itu gimana gitu. Kalau suaminya yoga terus istrinya nanti babak belur bagaimana? Coba jelasin sedikit apa sih manfaatnya dalam mungkin agak miring sedikit tentang 3 huruf itu seks. Jangankan soal itu, gitu. Jangankan soal yang spesifik itu ya. Secara holistik pun saya jelaskan tadi. Nah, coba bayangkan ketika tubuh kita ini secara holistik, yaitu fisik. Kemudian energi, pikiran dan jiwa itu benar-benar sehat, tidak ada masalah lagi. Hanya masalah hubungan spesifik itu ya sudah teratasi. Teratasi semua ya. Kenapa hubungan itu bermasalah? Pasti ada bagian tubuh ini yang tidak sehat. Tidak sehat. Contoh, misalnya apa itu? tubuh fisik. Kayak saya gedut-gedut ini. Diajak jalan-jalan, ayo naik gunung. Aduh lutut sakit. Aduh bahu sakit. Artinya apa? Fisiknya. Fisik. Saya ini fisik gendut begini ya. Apa yang dilakukan? Ya olah fisik, yaitu asana. Gerakan-gerakan. Warrior. Yang gerakan tubuh fisik. Namanya asana. Ada di YouTube nggak itu? Ada. Nanti saya tonton itu. Jadi tubuh fisik ini sehat sekarang. Sudah langsing, cantik, ganteng. Tapi begitu kena senggol sedikit macet di Jakarta, kebun binatang keluar semua. Artinya sehat nggak? Sehat. Tidak sehat secara holistik. Fisiknya sehat, tapi gampang sekali tersulut emosinya. Gampang sekali galau. Ada masalah curhat dong gitu. Artinya ada bagian tubuh yang tidak sehat. Itu lapisan yang kedua. Berarti sehat ini harus kolaborasi ya antar semua fisik. Lapisan kedua yang tidak sehat itu apa cara mengerjakannya? Latihanlah olah napas. Olah napas. Namanya pranayama. Ya. Kan orang yang marah pendek. Orang yang nangis nggak bisa ngomong. Tarik napas dulu, tarik napas. Sekarang ngomong. Jadi untuk napas. Kunci hidup itu. Orang yang sakit dibawa ke UGD apa yang dikasih? Iya, napas, oksigen. Tabung oksigen. Jadi napas itu penting sekali. Bagus. Jadi lapisan yang kedua belum selesai nih. Lapisan yang kedua berarti energi pranayama. Fisik sehat, energi sehat, tapi nggak pernah bisa fokus. Diajak duduk di sini bentar. Udah loncat-loncat terus, monkey mind. Makanya dibilang monkey mind. Monkey mind. Pikiran yang selalu bergerak. Kecemasan, anxiety, istilah kerennya sekarang, apa yang menyebabkan? Kekhawatiran akan masa depan. Risk for future ya. Selalu kekhawatiran itu akan masa yang akan datang. Padahal itu masih semu. Wow, ini kok sekarang memikirkan kekhawatiran bulan depan. Besok saya meninggal. Terus apa gunanya memikirkan yang bulan depan? Ternyata besok sudah tidak ada. Buang energi kan? Baik. So, yoga mengajarkan kita fokuslah pada present moment saat ini. Oke. Nah, ketika itu ya. Tarik napas. Bajunya bagus banget sih. Beli di mana ya? Artinya tidak menyatu kan? Tapi kalau tarik napas, buang napas. Terus dihayati. Artinya tubuh fisik bergerak, energi terlibat, pikiran dan jiwa menjiwai gerakan. Begitu ya. Itulah yoga sesungguhnya. Linear lah ya, ini linear. Kalau hubungan yang ditanyakan tadi, terus bagaimana hubungannya? Nah, kalau fisik sudah sehat, itu otomatis ya. Sehat, lah udah pasti. Otomatis ya. Tidak perlu diapa-apain lagi. Bagaimana terkait dengan ekonomi gini? Bagaimana caranya? Umpamanya kantong tidak terisi, bagaimana caranya belajar yoga? Bisa nggak konsentrasi? Kantong tidak terisi dalam rangka kantong terisi untuk apa?
Oke, umpamanya. Untuk beli hotel apa untuk makan? Nah, tergantung. pertanyaan lagi. Oke. Karena banyak kantong tidak terisi, sakit kantong tidak terisi karena memikirkan untuk beli hotel. Oh, itu. Kalau kantong tidak terisi hanya untuk makan, Itu butuh ya. berapa untuk makan? Ya kalau hidup di Jakarta kan mesti harus punya uang. Ya sudah pasti bisa makan kalau memang Bisa mau makan. bekerja. Oh, mau bekerja. Nah, yoga ini adalah Kalau part of ekspektasinya belajar. lebih dari yang diberikan, porsi yang diberikannya itu yang menimbulkan. Nah, itu yang menjadikan juga masalah itu ya. Jadi penyakit ya. Ini lagi ya. Ya. Karena tetangga punya ini, punya itu, sedangkan Nah, kita itu masalah latihan terbesar. yoga. Nah, Kalau gimana sudah- caranya itu? Kalau sudah tarik nafas, ya Tuhan terima kasih atas napas ini. Mm-mm. Karena napas ini yang paling berharga untuk hidup. Iya, 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 iya. Ya kan? Oke, oke, Pada oke. saat buang napas, let go, lepaskan kecemasan tadi. Itu makna bernapas. Baik, 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 Ketika Pak Bagus. menarik, mengucap syukur. Ketika melepas, let Tunggu, go. tunggu. Itu saya tertarik. Setiap narik napas, mengucap syukur. Syukur. Menarik napas, bersyukur. Bersyukur dan Melepas bersyukur. napas, let go. Apa Oh, yang melepas memang melepas, napas, let's let go. go. Yang memang harus keluar dari dalam diri, jangan ditahan. Letting go. Oke, Yang oke. 1 detik aja sudah harus let go. Karena itu udah past time, masa lalu. Oke, Pak Bagus. Itu nomor 2. Nomor 3 sekarang, tadi kan terkait dengan hubungan human. Artinya laki-laki sama perempuan. Bagaimana caranya kita menghadapi dunia bisnis ini? Karena digitalisasi. Ya, ya. Apa kaitannya yoga ini gimana caranya? Karena kita berhubungan dengan teknologi. Ya, Menurut Pak sebenarnya, Bagus seperti apa? Ya, Bisa nggak Pak Bagus ngajarin melalui visual, Zoom dan lain-lainnya? Bagaimana tadi pagi saya ngajar 1 jam di karyawan Bank Indonesia Jakarta. 1 bulan sekali. Oh, berarti artinya udah teknologi yang bagus ini ya. Ya, ya. Memang dari dulu sudah saya banyak ada sharing di YouTube yang setiap orang bisa buka itu. Oke, oke. Bagaimana latihan pernapasan, bagaimana latihan bergerak, bagaimana Surya Namaskara, penghormatan terhadap matahari itu ada saya sharing di YouTube. Oh, Jadi berarti berbagi melalui media. oke, kapan Pak Bagus lagi ada live? Mungkin kami yang bikinin live mungkin Pak Bagus supaya bisa ditonton sehingga ini bermanfaat sekali. Dan saya pertama sekali dengerin ini. Saya banyak sudah sharing di Jakarta dari yang tadinya bermasalah di punggung, Iya, apalagi iya, masalah iya. pernapasan itu paling gampang. Ya, karena memang latihan yoga itu memang olah napas. Olah napas ya. Olah gerak, olah napas, dan olah pikiran. Olah Jadi pikiran. tidak apa bedanya yoga dengan olahraga? Kalau olahraga hanya raga yang diolah, Iya. tapi kalau yoga, Yoga. olahraga iya, namanya Pikiran asana, juga diolah. olah rasa, Olah rasa. napas dan olah pikir. Wah, ini Jadi komplit saya dapat ilmu holistik, ini Pak Bagus itu, ya. Ini perlu di sharing sebenarnya ke masyarakat karena ini yoga ini warisan budaya leluhur. Oke, terima kasih Pak Bagus. Terakhir ada satu kata nggak? Ada core nggak? Ada jargon nggak untuk teman-teman di Bali, masyarakat Bali yang ingin bergabung di Hatha Yoga ini? Apa yang mesti harus dilakukan? Kemana menghubungkan? Di sini ada sponsor BPR Parasari ya, ada sponsor Ya, di sini sponsor, mensponsori acara ini. Dan Bapak bila mana gimana caranya? Teman-teman di Bali ini kan ini bagus, dan banyak yoga ya, yoga asana, yoga ketawa, yoga Hatha Yoga dan lain-lainnya banyak sekali. Semuanya bagus, tujuannya sama untuk sehat, pikiran tenang dan lain-lain. Menurut Bapak apa yang Bapak mau harus lakukan? Karena nanti saya akan taruh di deskripsi nanti di bawah ini. Ya, munculkan kesadaran itu dari dalam diri, bukan dari dalam. Karena inti sarinya yoga adalah proses ke dalam diri. Maka ketika muncul niat dari dalam diri, itulah yang terkuat. Bukan Berarti karena niat dari dalam diri. Ketika muncul niat itu dan sampai kepadanya diberkati jalan, tinggal menoleh ke samping di Denpasar, di lapangan Renon. Tiap hari ada yoga, mau pagi mau sore, dan itu gratis, hanya donasi. Oh, Bayangkan, itu ada begitu fasilitasnya. gratis. Nah, di tempat ini juga di mana-mana tinggal munculkan niat itu dari dalam supaya jargon saya juga yoga tidak menjadi lifestyle. Oke, sebentar dulu. Yoga tidak menjadikan lifestyle. Tidak dijadikan hanya sebagai lifestyle, tapi sudah menjadi budaya hidup. Yoga sudah menjadikan budaya hidup. Ya. Kalau sudah budaya hidup, misalnya bangun pagi kita harus cuci muka dan gosok gigi, begitupun yoga. Berarti itulah sehat jadinya Itulah ya. sehat, karena tiap hari kita makan, Oh, ya. tiap hari kita polusi udara, tiap hari kita polusi pikiran, maka tiap hari kita juga harus mengeluarkannya. Ya, tambah. Polusi-polusi itu dengan Iya. cara yoga.
dengan yoga. Karena yoga udah komplit tadi kan Bapak saya jelaskan. Iya, paham. Iya. Sekarang bukan orang Indonesia saja, orang Bali saja. Sekarang bule-bule itu datang ke Bali, yoga, menjadi center yoga internasional. Ya, kenapa pelakunya masih bule? Iya, karena mereka sudah memahami, sudah banyak baca buku. Itu iya. yang menyemiri itu yang sekali di Ubud. 90% yang sebagai pelaku yoga adalah orang luar. Foreigner, ya. Tapi Bali terkenal sebagai pusat yoga. Ketika kita datang ke sini, kenapa? Yang menjadi pelaku bukan orang Bali. Nah, itu yang saya gali ke teman-teman. Udah mulai sekarang kaderisasinya. Guru-guru Bali sudah di hotel-hotel banyak yang mempekerjakan guru-guru setempat. Misalnya di Hotel Ubud, guru-gurunya dari Ubud. Hampir semua saya dengar itu seperti itu. Bagus sekali itu pemanfaatan lokal. Artinya kearifan lokal sudah dimanfaatkan itu. Betul. Pak Bagus, tentu di Bali ini akan menjadi persaingan yang ketat lah ya. Karena banyaknya yoga, banyak aliran-aliran yang ini positif semua. Efek dari apa? Karena kita di sini kan daerah yang bagus ya, pemandangan ada. Kalau di kota-kota kan seperti di Jakarta Pak Bagus alami, ya tergantung dari Pak Bagusnya sendiri kan, bisa ke Bogor, bisa ke Jawa Barat dan lain-lainnya. Apa yang Pak Bagus petik? Nah, dari mana, kapan Pak Bagus mulai itu apa namanya? Kok bisa ke yoga gitu? Kok bisa ngambil yoga? Siapa yang mengenalkan yoga kepada Pak Bagus awalnya? Kalau menurut saya, buat kita di Bali itu memang sudah menjadi budaya. Dari siapa? Dari sekolah dulu, waktu saya di SD itu sudah kita melakukan asana. Misalnya waktu acara kenaikan kelas ada yang satu kayang, terus nanti bersila, parmasana. Dan itu juga sudah menjadi budaya. Kenapa waktu kita SD itu asana, berdiri. Pranayama, baru Trisandhya. Gitu. Karena itu satu putaran kelas yoga sebenarnya. Berarti dari kecil ya Pak Bagus. Itu sudah mungkin menurut saya malah DNA kita itu ada. Itu. Ya, berarti saya ini sudah melakukan yoga dari awal lama sekali, tapi saya tidak memahami seperti Pak Bagus ya. Nah, setelah saya di Jakarta, karena memang suka olahraga, kemudian ikut olahraga, terus ada kelas itu tanpa ada usaha untuk apa, dengan gampang sekali masuk. Saya pikir karena guru nggak ada. Ya? Gurunya siapa? Guru ada. Oh iya, kalau nggak ada guru siapa yang nuntun itu kan? Ya, karena sekarang kan banyak yang tanpa guru karena di medsos sudah begitu boomingnya. Dapat sekarang di Jakarta tutorial. Setiap hari Sabtu dan Minggu tuh banyak sekali komunitas. Di Ancol, di Taman Suropati, di Tebet, di Bekasi, di Depok ada 3, di taman-taman yang ada di Jakarta sudah ada keras-keras komunitas yang donation. Pak Bagus ini ya. Majunya. Baik Pak Bagus, karena ini kan terkait dengan spiritual. Banyak yang yoga itu bisa bahwa bisa terbang dan lain. Pokoknya orang yoga itu gimana ya, seperti di TV lah itu. Apa menurut Pak Bagus? Kok ada bisa begitu sentuh ini sentuh itu nggak apa-apa. Menurut Pak Bagus kok bisa begitu? Apa ada ilmunya atau gimana? Ya gini, semakin sehat maka kita semakin bisa mengontrol. Semakin sehat semakin mengontrol. Apapun bisa kontrol. Tubuh fisik kita bisa kontrol, energi bisa kontrol, pikiran juga. Apalagi emosi ya. Iya, itu dia. Ketika itu benar-benar sudah menyatu ke dalam dan benar-benar sudah berdisiplin diri melakukan, ya itu bisa terjadi. Gitu. Terima kasih Pak Bagus ya. Pak Bagus, terima kasih ya atas bincang-bincang sore ini. Mudah-mudahan minta maaf kalau ada tutur kata saya yang salah. Yang pemirsa, karena kita tidak pernah berniat untuk melakukan. Iya. Saya aturkan Agung Pramasandi diakhiri dengan Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Namaste.